Oke, video kali ini akan membahas dan mengupas tuntas soal-soal pengembangan dari materi perkalian skalar dan sudut antar vektor. Ada 4 soal yang kita akan bahas, dan soal yang pertama adalah diketahui dua buah vektor, ada vektor A dan B. Kemudian kita disuruh mencari nilai M agar vektor A plus M kali vektor B tegak lurus pada vektor A. Oke. Saya akan buatkan dua buah cara ya, yang dengan konsep, kemudian kita juga akan memanfaatkan sifat nanti. Oke, yang pertama, sudah barang tentu kita mencari vektor A ditambah vektor M kali vektor B terlebih dahulu. Jadi, untuk cara satu, kita akan mencari vektor A ditambah dengan M kali vektor B. Tinggal kita jumlahkan saja begitu ya. Kita hitung langsung. Vektor A sendiri adalah 2 negatif 1, 2 ditambahkan dengan M kali vektor B adalah 4, 10, 8. Di sini kita akan kalikan terlebih dahulu M dengan vektor B-nya. Oleh vektor 4M, 10M, dan 8M. Kemudian dijumlahkan menghasilkan vektor apa? 4M plus 2, ada 10M min 1, dan 8M plus 2 untuk komponen yang terakhir. Nah, kita sudah mendapatkan vektornya. Lalu kita akan gunakan informasi bahwa vektor yang kita dapatkan tadi, yaitu vektor A ditambah M kali vektor B tersebut, tegak lurus dengan vektor A. Kalau kalian masih ingat, dua vektor yang tegak lurus, maka dot produknya sama dengan 0. Artinya, diperoleh vektor A ditambah M kali vektor B dot vektor A itu hasilnya sama dengan 0. Kita substitusi informasi yang kita peroleh. Ini menjadi vektor 4M plus 2, 10M min 1, 8M plus 2 ini. Kita cari hasil dot produknya dengan vektor A, yaitu 2 negatif 1, 2. Ya, samakan dengan 0 hasilnya nanti ya. Dan kita tahu bahwa dot produk sendiri adalah menjumlahkan hasil kali komponen yang seletak. Ya, komponen seletak yang pertama adalah 4M plus 2 dengan 2 ya. Nah, kita kalikan, jumlahkan dengan komponen seletak yang kedua adalah 10M min 1, kita kalikan dengan yang seletaknya berarti negatif 1. Ditambah 8M plus 2, kita kalikan dengan 2. Ini sama dengan 0. Nah, kita tinggal hitung kali distributif ya, 4M kali atau 2 kali 4M, 2 kali 2 kan begitu ya. Berarti 8M plus 4. Ini hasil yang pertama. Kemudian negatif 1 dikalikan 10M berarti negatif 10M. Negatif 1 kali negatif 1 di plus 1. Nah, begitu juga yang berikutnya adalah 16M, 2 kali 8M ya, ditambah dengan 2 kali 2 yaitu 4. Sama dengan 0. Tinggal kita hitung 8M dikurangi 10M, negatif 2M ya, ditambahkan dengan 16M lagi adalah 14M. Kemudian ada 4 ditambah 1 ditambah 4 berarti 9. Di plus 9 sama dengan 0. Diperoleh 14M sama dengan negatif 9. Berarti M sama dengan negatif 9 per 14. Selesai. Ya. Nah, ini caranya kalau kita bekerja manual secara prosedural memang begini ya. Nah, saya akan tawarkan dengan cara yang kedua, di mana kita
kita memanfaatkan sifat-sifat dari perkalian skalar pada vektor. Kalau kalian masih ingat, ya, nah di sini ya, bahwa vektor A ditambah M kali vektor B di sini diketahui tegak lurus dengan vektor A. Jadi kita tidak perlu mencari vektor A ditambah M kali vektor B ya. Kalau tadi kita mencarinya, sekarang tidak perlu. Kita langsung bergerak dari informasi bahwa mereka saling tegak lurus. Maka diperoleh apa? Sesuai dengan sifat yang tadi, vektor A ditambah M vektor B ini di dot produkkan dengan vektor A, itu hasilnya sama dengan 0. Dengan sifat perkalian skalar bahwa dia bersifat distributif ya untuk dot product, maka ini diperoleh apa? Vektor A dot vektor A gitu ya, ditambahkan dengan M kali vektor A dot vektor B, kan begitu ya. Jadi A dot A gitu ya, M ditambahkan dengan M kali A dot B. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat bahwa A dot A itu sama artinya dengan panjang A dipangkatkan 2. Berarti panjang A pangkat 2 ditambahkan dengan M kali A dot B sama dengan 0. Nah, di sini kalian perlu tahu panjang A dan A dot B-nya berapa, begitu ya. Oke. Kita akan cari di sebelahnya ya. Yang pertama adalah panjang A. Panjang A sendiri adalah akar dari jumlah kuadrat setiap komponen. 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Akar 9 ya. 4 tambah 1 tambah 4. Di sini berarti panjang A kuadrat sama dengan 9. Nah, kita baru dapat panjang A atau kuadrat dari panjang A ya, sebesar 9. Nah, tinggal mencari apa? A dot B. Vektor A sendiri 2, negatif 1, 2. Dot B-nya adalah 4, 10, 8. Nah, kalau kita kita cari dot produknya, hasilnya adalah 8, 2 kali 4, 8 ya, ditambahkan dengan negatif 1 kali 10, negatif 10, ditambahkan lagi dengan 2 kali 8, 16. Kan begitu ya. Hasilnya akan sama dengan berapa nih? 14. Semua kita sudah dapatkan, tinggal substitusi ke yang tadi ya. Nah, ini panjang kuadrat dari panjang A adalah 9, berarti 9 ditambahkan dengan M kali A dot B-nya adalah 4 sama dengan 0, maka 14M sama dengan negatif 9, M sama dengan negatif 9 per 14. Nah, kalau diperhatikan hasilnya sama ya. Kalian bisa menggunakan cara yang mana saja, tentunya yang mana membuat kalian lebih mudah. Nah, itu soal nomor 1 beserta pembahasannya. Kita akan bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, diketahui pula 2 buah vektor P dan Q. Komponennya diketahui ya. Untuk P sendiri vektornya adalah A plus 2 A0, dan vektor Q adalah vektor 0, 3, negatif 3. Sudut antara P dan Q diketahui 60. Kita disuruh mencari P dot Q-nya sama dengan berapa. Oke. Sesungguhnya P dot Q di sini bisa kita cari asalkan nilai A sendiri sudah diketahui, begitu ya. Nah, sehingga kita harus cari dulu nilai A-nya. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan informasi di sini ada sudut, ada kedua vektor,
bisa gunakan informasi p.key sendiri. P.key sesungguhnya dapat kita cari dengan jumlah dari hasil kali komponen sertakan begitu. Jadi A plus 2 kali 0 ditambah A kali 3 ditambah 0 kali negatif 3. Kan begitu ya. Dari sini kita mendapatkan P.key sebesar 3A. Ya, berarti tinggal menjadi A saja. Caranya bagaimana? Selain menggunakan jumlah hasil kali komponen yang seletak, kita bisa menggunakan rumus yang berkaitan dengan sudut, di mana P.key itu vektor P maksud saya ya, dot vektor Q ya, sama dengan panjang vektor P kali panjang vektor Q kali cos theta. Dalam hal ini kita perlu apa? Jadi yang pertama kita perlu mencari panjang P, panjang vektor P akar daripada A plus 2 kuadrat ditambah A kuadrat begitu ya, ditambah 0 kuadrat. Diperoleh akar, nah ini dijabarkan saja, A plus 2 kalau dipangkatkan 2 berarti A kuadrat ditambah 4A ya, ditambah 4. Ditambahkan dengan A kuadrat kembali, ditambahkan dengan 0, tidak perlu saya tulis. Berarti akar 2A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Sampai sana didiamkan dulu. Tinggal mencari vektor Q dengan cara yang sama, diperoleh akar dari siapa? 0 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Diperolehlah akar berapa di sini? Akar 9 tambah 9 ya. Berarti akar 18. Nah, didiamkan saja juga tidak apa. Tinggal kita sekarang mencari apa? Nah, ini cos. Untuk cosnya sendiri ya. Cos 60 berapa? Nah, cos 60 itu nilainya adalah setengah. Maka jika kita mencari P.key-nya, vektor P.key, tinggal substitusi ya, panjang P-nya adalah akar dari 2A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 kali panjang vektor Q akar 18 dikali 1/2. Kemudian dari sini kita tahu bahwa P.key tersebut adalah 3A ya. Sekali lagi, P.key di awal diperoleh sebesar 3A. Maka kita bisa substitusi ke persamaan yang kedua bahwa 3A itu sama dengan akar 2A kuadrat plus 4A plus 4 kali akar 18 kali 1/2, kan begitu. Nah, kita manipulasi 3A maksud saya kali, nah ini kan kali 2 jadinya ya, 1/2 kita bawa ke kiri jadi kali 2 dikali per jadinya ya, kali 2 per akar 18 sama dengan akar, nah sisanya di kanan tinggal 2A kuadrat ya, akar 2A kuadrat plus 4A plus 4. Nah, ini kita bisa kuadratkan kedua ruas, tapi sebelum itu di sini 3A kali 2 itu adalah 6A per akar 18 sama dengan akar 2A kuadrat plus 4A plus 4. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas diperoleh apa?
diperoleh 36A, betul ya? 36A kuadrat per 18. Pembilang kita kuadratkan, penyebut kita kuadratkan. Akar 18 kalau dipangkatkan 2 ya 18 ya. Sama dengan yang di kanan kalau kita kuadratkan tinggal 2A kuadrat plus 4A plus 4. Sederhanakan, coret 1 di sini, 36 bagi 18 2. Tinggal 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus 4A plus 4. Di sini kita 2A kuadrat kita kumpulkan menjadi 0 di sini. Kan begitu ya? Sama dengan 4A plus 4. Berarti 4A di sana akan sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 1. Sehingga jadi begitu ya. Jadi karena P.Q di awal kita mendapatkan sama dengan 3A, berarti 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, kita mendapatkan P.Q sebesar negatif 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui panjang U 4 cm, panjang V 5 cm, dan sudut antara U dengan vektor V adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang vektor daripada 2U ditambah 3V. Untuk menjawab ini, kita akan menggunakan cepat. Nah, panjang dari vektor 2U ditambah 3V kalau kita kaitkan ya dengan perkalian skalar antara U dan V, maka ini bisa kita gunakan, kita kuadratkan, kemudian ini akan sama dengan 2 vektor U ditambah 3 vektor V didot produkkan dengan dirinya sendiri, 2U tambah 3 vektor V. Nah, kita gunakan hubungan ini ya. Sehingga atau saya buatkan sedikit sifatnya ya. Sifat yang digunakan di sini adalah jika A dot A, vektor A dot vektor A sama artinya dengan apa? Panjang vektor A pangkat 2. Jadi kalau dikaitkan dengan soal ya seperti inilah jadinya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Maka mencari panjang dari 2U ditambah 3V itu akan sama dengan akar daripada dot produknya tadi, yaitu 2U ditambah 3V dot 2U ditambah 3V. Nah, sekarang tinggal kita dot produkkan. Oke, 2U dot 2U gitu ya. Ini kali distributif atau sering kalian dengar dengan kali istilah kali pelangi begitu. 2U dot 2U berarti hasilnya 4 kali apa? U dot U kan begitu ya. Nah, saya buatkan seperti ini dulu. Sekarang 2U dikalikan dengan 3V berarti sama dengan plus 6 U dot V. Begitu selanjutnya dengan 3V sekarang dikalikan dengan 2U didotkan dengan 2U berarti 6 kali V dot U ditambahkan lagi dengan terakhir 3V didotkan dengan 3V berarti 9 V dot V. Dari sini kita sederhanakan kembali ya. Akar 4 kali U dot U itu kan sama artinya dengan apa? Panjang U dikuadratkan, betul ya?
ditambahkan dengan U dot V dengan V dot U, karena bersifat komutatif berarti sama saja. Nah, ini bisa kita buat sebagai apa? 6 U dot V ditambah dengan 6 V dot U sama dengan 12 U dot V. Terakhir, V dot V sama dengan panjang V kuadrat. Nah, dari bentuk inilah kita bisa cari ya. Yang kita cari sekarang adalah panjang U sudah diketahui 4, panjang V sudah diketahui 5, tinggal mencari U dot V. Ini yang belum tahu. Nah, mencari U dot V menggunakan informasi sudut yang diketahui di soal dan panjang-panjang vektor yang diketahui. Dengan rumus panjang U kali panjang V kali cos 60, begitu ya. Diperolehlah hasil 4 dikali 5 dikali cos 60 1/2. Sederhanakan bagi 2, 1 ini bagi 2, 4-nya adalah 2, 2 kali 5 adalah 10. Jadi U dot V. Sehingga kita bisa kembali lagi, diperolehlah akar dari 4 kali panjang U adalah 4, betul ya? 4 kuadrat. Berarti ya, ditambah 12 kali U dot V adalah 10. Ditambah 9 dikalikan dengan panjang V adalah 5, berarti di sini panjang V kuadrat berarti 5 kuadrat. Tinggal dicari hasilnya. 4 dikalikan dengan 16 ditambah 120 ditambah 9 dikalikan dengan 25. Hasilnya adalah 64 ditambah 120 ditambah berapa ini? 9 dikali 25 itu 225, betul ya? Sehingga hasil akhirnya adalah akar dari berapa itu? 64 ditambah 120 berarti 184 ya. Ditambahkan 225 adalah 409. Ya, betul ya. 409 ya. Ini tidak bisa disederhanakan, diamkan saja. Nah, itu soal nomor 3. Ya. Terakhir soal yang nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini diketahui sebuah segitiga ABC di mana segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dan siku-sikunya tepat di titik A. Dalam menganalisis soal, kita ilustrasikan. Ya. Nah, kita buat segitiga siku-siku yang di A. Sehingga dua titik lainnya adalah titik B dan C ya. Nah, yang jelas di mana saja B dan C tidak masalah. Dalam hal ini kita bisa kaitkan dengan vektor. Apa yang kita bisa tarik kesimpulannya? Bahwa vektor AB tegak lurus dengan vektor AC. Ya enggak? Nah, dari sini kita gunakan informasi itu. Ya. Apa yang kita dapatkan jika mereka tegak lurus? Dengan sifat yang tadi sempat kita bahas juga, bahwa vektor AB dot vektor AC itu sama dengan 0. Nah, dikarenakan vektor AB dan vektor AC belum diketahui, kita akan cari. Di mana? Langkah pertama, cari terlebih dahulu vektor AB-nya. Kalau masih ingat, diketahui koordinat AB maupun C, mencari vektor AB itu sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A ya, ujung kurang pangkal. Vektor posisi B adalah X77 dikurangi dengan vektor posisi A 2X73, diperolehlah vektor AB sendiri adalah X kurang 2X negatif X, 7 kurang 7 0, 7 kurang 3 4. Nah, yang kedua, kita perlu vektor AC dengan cara yang sama, vektor posisi C dikurangi dengan vektor posisi A.
vektor posisi C sendiri adalah 10, 16, 3x dikurangi dengan vektor posisi A adalah 2x, 7, 3. Sehingga diperolehlah vektor AC sebesar apa? 10 min 2x, diamkan seperti itu, 16 kurang 7, 9, 3x kurang 3, didiamkan 3x kurang 3. Nah, dari sini baru apa? Bergerak dari AB dot AC sama dengan 0. Saya tuliskan terlebih dahulu, komponen AB saya tulis ulang, negatif x04 di dot produkkan dengan vektor 10 min 2x 9 3x min 3 sama dengan 0. Kita dot produkkan ya. Jumlah dari hasil kali komponen yang saya letak, sekali lagi, negatif x yang pertama dikalikan dengan 10 min 2x. Ini kita akan tambahkan dengan 0 kali 9. Ditambahkan lagi dengan 4 kali 3x min 3. Ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil berapa? Negatif 10x. Ini kali ini. Berarti plus 2x kuadrat. Plus 0 ya. Plus 4 kali 3x berarti 12x. 4 kali min 3 berarti negatif 12 ya, sama dengan 0. Tinggal disederhanakan. Saya tulis 2x kuadrat terlebih dahulu, kemudian negatif 10x kalau kita jumlahkan dengan 12x diperoleh plus 2x min 12 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi berapa nih? Bagi 2, diperoleh x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Dan kita cari nilai x dengan bantuan pemfaktoran. Faktor daripada x kuadrat plus x min 6 adalah x berapa? Plus 3x min 2. Jadi bilangnya 3 sama negatif 2 kita dapatkan ya. Yang dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan adalah 1. Dari sini kita mendapatkan bahwa x plus 3 itu sama dengan 0. Masing-masing faktor kita samakan dengan 0, berarti dapat x sama dengan negatif 3. Atau x min 2-nya yang 0, berarti x sama dengan 2. Itu sekiranya. Jadi ada dua nilai x yang bisa kita dapatkan. X-nya negatif 3 maupun 2. Sekian pembahasan soal. Ada 4 soal pengembangan untuk materi perkalian skalar dan sudut pada vektor. Dan untuk soal-soal yang lainnya tunggu di video berikutnya. Terima kasih.